Oke, sebelumnya aku mau remind lagi ya teman-teman, boleh banget untuk on cam selama TM ini berlangsung. Terima kasih. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo para Math Explorers. Selamat datang di Technical Meeting babak penyisihan Mathematics Team Competition atau yang biasa disebut MTC Logika UI 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Adrian sebagai Master of Ceremonies untuk acara hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan penjelajah matematika hebat nih, yang sudah siap menaklukkan tantangan MTC tahun ini. Agar seluruh rangkaian acara technical meeting ini berjalan dengan lancar, mari kita mulai hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak kata cukup untuk berdoa. Dalam technical meeting pada siang hari ini, kami akan memaparkan teknis dari perlombaan babak penyisihan MTC Logika UI 2025. Bagi peserta, dimohon untuk mendengarkan dan menyimak pemaparan teknis dengan baik. Apabila ada yang kurang jelas dari pemaparan teknis ini, nantinya akan diadakan sesi tanya jawab untuk menjawab semua kebingungan dari teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, akan segera dimulai untuk rangkaian penjelasan teknis babak penyisihan MTC Logika UI 2025 yang akan dipandu oleh Aisyah dan Safika dan juga Faik Nailurita. Kepada Kak Aisyah dan Kak Faik, dipersilahkan. Ya, makasih Adrian. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayesa. Di sini aku sebagai penanggung jawab MVC. Di sini aku nggak sendirian nih, aku bareng sama Faid. Halo Faid. Halo Kak Yes, halo semuanya. Kenalin nama aku Faik sebagai teman dari Kak Yes sebagai wakil penanggung jawab pada MTC Logika UI 2025 ini. Nah, langsung saja kita mulai ya. Next. Nah, seperti yang kalian tahu, Mathematics Team Competition atau MTC merupakan olimpiade matematika berskala nasional yang ditujukan untuk siswa-siswi SMA sederajat secara tim. Nah, satu tim ini terdiri dari 2 sampai 3 siswa atau siswi yang berasal dari sekolah yang sama. Nah, MTC ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, babak penyisihan, terus babak semifinal, dan babak final. Nah, untuk babak penyisihan MTC nanti itu akan diselenggarakan secara daring. Sedangkan untuk babak semifinal dan babak final MTC itu akan diselenggarakan secara luring di Universitas Indonesia. Oke, di sini aku akan membacakan mekanisme dan teknis babak penyisihan MTC. Next. Babak penyisihan MTC Logika UI 2025 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Oktober 2025. Jam 12.30 melalui Zoom Meeting dan website ujian. Soal pada babak penyisihan MTC terdiri dari 30 soal pilihan ganda yang dikerjakan dalam durasi waktu 120 menit dengan ketentuan penilaian benar akan dinilai plus 4, salah min 1, dan kosong 0. 3. Sebanyak 20 tim dengan nilai terbaik akan masuk ke babak semifinal. Peserta yang lolos ke babak semifinal akan diumumkan pada hari Senin 20 Oktober 2025. 4. Peserta yang lolos akan diumumkan melalui akun media sosial Logika UI 2025 dan dihubungi oleh panitia untuk mengikuti tahap selanjutnya. Yuk. Oke, next ke lini masa MTC secara umum dan rundown-nya pada saat babak penyisihan MTC. Aku jelasin dulu ya lini masa MTC secara umum. Yang pertama ini technical meeting MTC yang kita selenggarakan pada hari ini, Minggu 21 September 2025. Kemudian minggu depan itu akan ada uji coba platform MTC sampai sebelum dua hari sebelum MTC-nya. Dan babak penyisihan MTC Sabtu 4 Oktober 2025. Kemudian pengumuman semifinal MTC pada 20 Oktober 2005, registrasi ulang semifinalis MTC dari 20 Oktober sampai 1 November, dan kalau misal ada yang tidak registrasi akan ada waiting list bagi yang di bawahnya sampai 6 November 2025. Next.
technical meeting semifinal MTC pada 8 November 2025 dan babak semifinal, final, grand closing itu dari 22 November sampai 23 November. Ya Allah. Astagfirullah. Kenapa? Belum gue foto. Lihat yang lain. Oke, lanjut ke rundown babak penyisihan MTC-nya. Nah, yang pertama-tama itu dimulai dari 12.30 pembacaan peraturan lomba MTC. Nah, perlu diperhatikan teman-teman harap untuk join ke Zoom-nya 30 menit sebelum waktu dimulai, yaitu pada 12.00. Kemudian peserta MTC dan pengawas ujian akan memasuki breakout room yang telah ditentukan nantinya. Lalu peserta MTC melakukan login akun pada laman ujian dan mempersiapkan segala keperluannya. Lalu peserta MTC mengerjakan soal ujian selama 2 jam. Nah, teman-teman harap untuk tidak telat ya pada saat mengerjakan soal ujian karena nanti tidak akan ada penambahan waktu. Selanjutnya akan dibacakan peraturan lomba babak penyisihan MTC. Next. Itu 12.00 atau 20 menit babak penyisihan MTC dimulai melalui tautan atau meeting ID yang akan dikirimkan melalui komunitas WhatsApp. 2 peserta yang datang terlambat diperbolehkan masuk dan mengerjakan soal dengan waktu yang tersisa, namun tidak akan diberikan tambahan waktu. 3. Peserta wajib mengingat username dan password yang diberikan melalui email konfirmasi pendaftaran untuk mengakses platform lomba. 4. Peserta wajib menggunakan 2 device apabila menggunakan handphone atau cukup 1 device apabila webcam tambahan. 5. Peserta wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon serta tidak diperkenankan menggunakan virtual background selama babak penyisihan berlangsung. 6. Peserta wajib menaikkan brightness layar laptop agar terlihat jelas oleh pengawas. Peserta akan diingatkan oleh panitia jika layar tidak jelas. 7. Peserta dilarang menggunakan handphone atau barang sejenisnya selama babak penyisihan cadangan untuk antisipasi masalah teknis. 9. Selama berada di Zoom meeting, peserta wajib menggunakan format nama sebagai berikut. Nomor peserta _ nama tim. Contohnya sebagai berikut. MTC 0001 _ nama tim. Nomor peserta yang digunakan adalah nomor yang tercantum di kartu peserta. 10. Satu akun MTC hanya dapat diakses oleh 1 device. Maka dari itu nanti semua anggota tim akan berkumpul di satu tempat mengerjakan soal bersama-sama. Jadi soalnya hanya dibuka di 1 device saja. Boleh di next? 11. Kamera harus memperlihatkan semua anggota tim dan menunjukkan bahwa tidak ada barang selain kertas dan alat tulis untuk dengan berikut. Terdiri anggota tim ada dan kanan jika anggota tim ada tidak pastikan layar jelas juga pastikan tidak ada orang yang jalan lain peserta MTC. Boleh di next. 12. Wajib menggunakan seragam sekolah. 13. Peserta wajib menggunakan kertas dan alat tulis sendiri. 14. Peserta dilarang menggunakan atau melihat catatan dalam bentuk apa mengerjakan soal termasuk membuka window maupun tab lain yang tidak dalam bentuk apapun dengan orang lain selama mengerjakan soal. C. Menggunakan kalkulator, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya. D. Bekerja sama, mencontek, atau mengganggu peserta lain. E. Dibantu ataupun meminta jawaban kepada orang lain. Dan yang terakhir, F. Makan selama perlombaan berlangsung. Oke, next yang 15. Peserta diizinkan untuk ke toilet sebelum waktu pekerjaan soal dimulai. Setelah itu, peserta tidak diberikan izin untuk meninggalkan posisinya dengan alasan apapun. Apabila peserta meninggalkan posisinya selama perlombaan berlangsung, maka peserta yang bersangkutan akan diberikan sanksi berdasarkan pertimbangan panitia. 16. Masing-masing peserta akan dimasukkan ke dalam breakout room yang berisikan 1 orang pengawas. Pembagian breakout room dapat dilihat pada tautan berikut. 17.
Jika ada yang ingin ditanyakan selama babak penyisihan berlangsung, peserta diharapkan menghubungi pengawas ujian yang terdapat pada breakout room menggunakan fitur kolom chat. 18. Apabila peserta yang memiliki kendala selama perlombaan berlangsung, misalnya seperti kamera mati, kendala sinyal, dan permasalahan lainnya, maka peserta yang bersangkutan harus segera melaporkan permasalahannya kepada pengawas. Apabila peserta tidak segera melaporkan permasalahannya, maka panitia berhak memberikan sanksi. 19. Peserta diimbau untuk tidak melakukan gerakan yang mencurigakan, seperti mengetik berlebihan, melihat ke arah lain, dan dalam waktu lama. Nah, untuk mengantisipasi kejadian tersebut, panitia akan merekam Zoom meeting selama waktu pengerjaan. 20. Apabila pengawas menyadari kejanggalan, maka pengawas berhak menegur peserta yang bersangkutan. 21. Situs pengerjaan soal akan otomatis tertutup ketika waktu pengerjaan telah selesai. Pastikan peserta telah menekan tombol selesai ujian sebelum waktu pengerjaan selesai. 22. Peserta yang akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan hanya peserta yang menjawab minimal 1 soal babak penyisian MTC Logika UI 2025 dan mengisi formulir absensi. 23. Peserta wajib mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. 24. Periksa kembali kelengkapan soal. Apabila terdapat kekurangan, segera lapor ke panitia. 25. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan di atas, maka peserta akan diberikan sanksi atau didiskualifikasi dari kompetisi Logika UI 2025 atas pertimbangan panitia. Terakhir, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya akan dibacakan panduan pengerjaan babak penyisihan MTC. Boleh di next? 1. Peserta diharapkan untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan soal. Peserta dilarang untuk menyontek dengan cara apapun. Sanksi akan diberikan jika peserta terbukti mencontek. Babak penyisihan terdiri dari 30 soal. Pastikan Anda mengerjakan soal termudah terlebih dahulu. 4. Peserta yang telat tidak akan diberikan tambahan waktu oleh panitia. 5. Peserta tidak diizinkan untuk menggunakan perangkat elektronik ataupun kalkulator selama ujian berlangsung. 6. Peserta tidak diperbolehkan ke kamar mandi selama ujian berlangsung. 7. Pastikan Anda memeriksa kembali jawaban Anda sebelum Anda menekan tombol submit. 8. Pastikan Anda menjawab seluruh soal dengan teliti. Boleh di next? 9. Apabila latex atau gambar pada soal tidak muncul, refresh kembali perangkat Anda dan cek kembali koneksi internet Anda. Satu akun hanya dapat diakses oleh satu device. 10. Video tutorial pengerjaan MTC dapat diakses di tautan berikut ini. Nah, lanjut kalau untuk peserta yang lolos ke babak semifinal atau final ini. Nah, bagi yang ada di luar Jabodetabek atau dalam Jabodetabek tapi jauh dari UI, misalkan dari Kalimantan, kita ada paket akomodasi nih untuk kalian. Nah, itu kita tempatnya ada di Wisma Makara UI dan paket yang disediakan ada makan malam day one, sarapan pagi day two, dan penjemputan dan pengantaran. Nah, titik penjemputannya ini di Stasiun Manggarai dan Stasiun Gambir. Begitu pula dengan pengantaran nanti dari Wisma Makara UI pada saat selesai Grand Closing Logika UI 2005 pada 23 November, kami beri waktu kayak beberapa jam untuk berkemas-kemas dan nanti akan diantar ke stasiunnya. Nah, penginapan itu 1 malam tanggal 22 sampai 23 November dan 1 kamar itu 3 orang. Nah, untuk range-nya sendiri itu dari 350.000 sampai 400.000. Harga ini menyesuaikan survei peserta lagi nantinya. Dan kalau kalian ingin request ada add-ons gitu, misal kalian ingin satu bersama pendamping guru kalian gitu kan, 2 orang, itu menambah 50.000. Kemudian kalau kalian misalnya mau nambah penginapan 1 hari nih, kan ini untuk tanggal 22 November langsung ya, paginya langsung lomba. Kalian ingin datang pada saat 21 Novembernya, itu bisa banget kalian request tambah 1 hari. Dan itu bayarnya 250.000. Begitu pula juga dengan kalau kalian ingin nambah hari pada saat setelahnya, yaitu pada tanggal 24 Novembernya kalian mungkin habis Grand Crossing, kalian nggak mau langsung pulang, kalian pengen jalan-jalan gitu dulu di UI, terus besoknya baru balik, boleh banget. Dan itu nanti perharinya nambah 250.000. Seperti itu.
Next, kayak ini pantauin juga sosial media kami untuk informasi lebih lanjutnya. Dan sekiranya cukup untuk pemaparan kami terkait technical meeting. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi pertanyaan. MC, silakan ambil alih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Faik dan juga Kak Aes yang telah menjelaskan teknis babak penyisihan MTC Logika UI secara detail. Selanjutnya, kami akan buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Dapat bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur Raise Hand untuk mengajukan pertanyaan, atau kalian juga dapat mengajukan pertanyaan secara anonim melalui situs web Slido dengan kode sebagai berikut, yaitu 8901702. Jadi bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, boleh banget ya ditanyain. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama 30 menit. Nah, ini ada yang resen nih Kak. Untuk peserta bernama Anu dari MAN 14. Apakah kamu on mic buat nanyanya? Oh ya Kak, udah on Oke, mic ini. oke. Boleh langsung tanya aja ya. Oh ya Kak, di sini kan tadi peraturannya nggak boleh makan ya Kak saat perlombaan. Iya, Jadi iya ini betul. kan, jadi kan saya kan agak suka kayak nggak bisa diem. Kalau minum boleh kan Kak? Minum diperbolehkan, tapi makan tidak diperbolehkan. Seperti itu. Oh, oh iya Kak, dan juga untuk kita materi-materi untuk mempelajari saat Olimpiade itu kita nyari sendiri otodidak atau memang sudah ada gitu panduannya? Untuk materi yang akan masuk di babak penyisihan MTC ini, kamu bisa lihat di silabus di guidebook yang ada di guidebook MTC ya. Berikut aku akan kirim linknya di kolom chat. Boleh dicek. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke, aku izin jawab ya. Kak, nanti kalau dua orang udah stay depan device, maybe depan device, tapi ada satu yang telat nggak apa-apa Kak, tetap ikut. Iya nggak apa-apa ya, yang telat tetap bisa join nanti. Asalkan nanti pas join ya kelihatan aja di kameranya. Lalu kedua nih, Kak, saya sudah daftar dari hari Rabu. Kenapa belum mendapatkan konfirmasi ya? Karena kita akan verifikasi terlebih dahulu data yang telah mendaftar. Dan data yang telah daftar, jika dalam 7 kali 24 jam setelah pendaftaran kamu belum menerima email konfirmasi, kamu bisa menghubungi narah hubung registrasi kami ya. Nah, lanjut. Saat pengerjaan soalnya, apakah harus menggunakan seragam? Betul ya, untuk saat pengerjaan babak penyisian MTC Logika UI 2025 harus menggunakan seragam sekolah. Kak, mau nanya untuk emailan itu yang dikasih PW-nya cuma yang daftarin aja ya, nggak semua rekan timnya dikirim PW-nya. Betul, karena untuk mengakses website ujiannya itu hanya diperbolehkan satu device saja, maka yang diberikan hanya satu saja. Next.
Izin bertanya Kak, kalau kita yang dari luar daerah Pulau Jawa lolos ke babak penyisihan, untuk tiket pesawatnya dibiayai atau biaya sendiri? Untuk itu, tiket pesawatnya itu biaya sendiri ya. Tapi kami menyediakan akomodasi untuk hotel dengan price range yang saya sebutkan sebelumnya. Kak, nomor pesertanya dikirim tanggal berapa untuk email konfirmasi pendaftarannya? Kalau kamu belum menerima selama 7 kali 24 jam setelah pendaftaran, kamu dapat menghubungi narah hubung registrasi kami ya. Izin bertanya, Kak. Udah. Kak, jika ada anggota kelompok MTC yang mengalami kendala saat lomba, misalnya sakit gitu, gimana, Kak? Oh, apabila yang dimaksud ketika perlombaan dia tidak dapat hadir, anggota yang sisanya dapat hadir itu bisa tetap mengikuti MTC-nya ya. Tapi anggota yang sakit atau berhalangan hadir itu tidak dapat digantiin oleh orang lain. Hanya peserta yang telah terdaftar pada registrasi yang dapat mengikuti lombanya. Lanjut, jika ada anggota kelompok MTC, oh itu udah. Kak, kita kan satu tim ada cewek dua dan cowok satu. Kamarnya emang bisa campur kah? Untuk hal kamar itu nanti itu akan disesuaikan dengan jenis kelamin ya atau gender. Jadi nanti yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Jadi aman ya. Untuk soalnya ada spesifik jumlah soal per materinya nggak Kak? Atau random aja gitu Kak? Tidak, tidak ada ya. Itu random aja sesuai silabus dan itu totalnya 30 soal. Izin bertanya, dua anggota kami diharuskan mengikuti retreat pada hari H. Apakah diperbolehkan mengerjakan secara terpisah atau anggota tidak lengkap? Untuk hal ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, tidak terpisah ya karena hanya satu device yang bisa mengakses website ujiannya dan eh, apakah tetap bisa mengikuti dengan anggota tidak lengkap? Bisa ya, kamu bisa mengerjakan sendiri karena dua anggota yang lain harus mengikuti retret ya, bisa sendiri. Kak boleh minum es teh gak boleh? Silakan saja ya. Apakah soal tersebut benar-benar setara dengan tingkat OSN atau ada soal yang materinya diajarkan sekolah? Betul ya, tingkatnya berdasarkan OSN Matematika tingkat SMA. Kamu juga bisa melihat contoh soal yang kami bahas di Reels IG kami Logika UI 2025. Atau kamu bisa, kalau misalnya tertarik nih mau lihat soal kayak tahun lalu dan pembahasannya, kami ada menyediakan bank soalnya dijual di Shopee. Ya. Halo Kak, Kak, apakah nanti pekerjaannya lewat link? Apakah boleh menggunakan HP? Untuk pengerjaannya nanti lewat website ujian gitu ya. Apakah boleh menggunakan HP pada saat pengerjaannya? Tidak bisa ya. Untuk pengerjaannya diharapkan diwajibkan peserta menggunakan laptop atau PC dan HP-nya itu untuk merekam Zoom-nya. Untuk masuk Zoom-nya. Dan tuh. Halo Kak, izin bertanya kalau slide-nya bisa dibagikan Kak, ada beberapa info yang belum saya screenshot aman aja. Itu nanti kami akan infokan dan rekamannya juga akan kami kirim ya di WA grup peserta. Kayaknya ada di chat nih. Ada yang nanya di chat. Apakah 30 soal itu dikerjakan bersama atau tiap anggota beda-beda? 30 soal itu dikerjakan bersama ya, tidak beda-beda. Nah, itu tuh guys, di KAI sudah mengirimkan link pemesanan bank buku soal. Kita lanjut ke slide ya. Kak, untuk soal penyisian itu yang seperti yang ada di buku yang dijual soal tahun lalu atau itu soal babak selanjutnya? Bisa Kak. Untuk soal penyisian itu yang seperti ada soal tahun lalu atau itu soal babak selanjutnya? Untuk yang ada di buku logikanya itu merupakan soal penyisian tahun sebelumnya, tahun 2024. Kan di sekolah kami ada salah satu siswa yang tampil pentas di sekolah. Apakah bisa datang telat karena jadwal MTC dan pensi sekolah kami bentrok? Bisa ya, setelah datang telat, tapi tidak bisa digantikan. Maksudnya tidak bisa digantikan dengan peserta lain. Hanya peserta yang terdaftar. Nah, bisa datang telat.
tapi waktu tidak ada penambahan. Dan peserta yang datang telat itu harus terlihat ya nanti kalau udah join, terlihat di kamera. Kayak ada yang raise hand nih. Boleh dong, boleh on mic kalau bisa. Benar. Kak, izin bertanya. Eh, untuk ini kan medianya online ya, Kak. Kalau misalkan media online-nya itu lewat hmm, kayak CBT atau Google Form ya, Kak? Oke, terima kasih. Nanti website pengerjaan soalnya akan berbentuk seperti CBT, jadi bukan Google Form kita. Ya, dia udah. Itu sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Aduh. Oke, aku izin jawab pertanyaan yang ada di chat. Pengerjaan soalnya berapa lama? Pengerjaan soal itu 120 menit atau 2 jam dengan jumlah soal 30 soal. Lanjut ke Slido. Kak, soal di uji cobanya bakalan mirip nggak Kak sama yang diujikan nanti? Soal yang ada di uji coba nggak mirip, tapi bisa buat latihan untuk babak pengisian nanti. Seperti itu. Lanjut. Kak, saya sudah mendaftar batch 1 dari bulan Agustus, tapi kenapa tidak ada email yang masuk ya? Mungkin kamu bisa hubungi narah hubung yang ada di komunitas WhatsApp yang namanya Angel itu. Nanti kami bantu buat pengiriman email konfirmasinya. Seragam yang ada identitas sekolah, misalnya batik atau putih abu-abu, Kak. Peserta diharapkan menggunakan seragam bebas. Maksudnya bebas mau batik, mau putih abu atau seragam khas sekolah dibebaskan ke masing-masing peserta. Seperti itu. Kak, apakah kalau semisal lanjut ke babak selanjutnya kita perlu bayar lagi untuk pendaftaran ulangnya? Nggak perlu ya. Jadi nanti kalau lolos ke babak semifinal nggak usah bayar apa-apa. Lanjut, Kak izin bertanya, jika belum sempat mencet tombol selesai namun waktu sudah habis, apakah progres otomatis tersimpan? Iya, otomatis tersimpan ya guys. Jadi kalau belum sempat klik tombol submit, jadi langsung otomatis kekirim jawabannya. Pastikan lagi ya. Oke, aku izin nambahin juga buat memastikan juga ngirim jawabannya itu jangan mepet-mepet sama waktu pengerjaan soalnya kalau udah habis seperti itu. Ini yang nyala kamera samping doang kakak, apakah juga disuruh on mic selama lomba berlangsung? Jadi peserta diharapkan hanya on cam saja, tidak perlu on mic, tapi on camnya nanti diarahin ke tempat tim mengerjakan soal. Jadi harus kelihatan layar laptopnya, layar PC-nya, terus nggak boleh harus kelihatan juga kertas coret-coretannya, nggak boleh pakai earphone, terus tiga-tiga, misal semua anggotanya itu harus kelihatan di Zoom meeting, seperti itu. Boleh. Kak, apakah waktu pelaksanaan MTC sesuai waktu Indonesia Barat? Iya, betul. MTC sesuai waktu Indonesia Barat. Boleh minta nomor panitia bagian registrasinya, Kak? Boleh. Nanti kami kirimkan lewat chat. Jangan dikirim. Oke. Hai, Kak. Yang dimaksud dari webcam bawaan Eh, yang dimaksud webcam bawaan dan webcam terpisah apa ya? Mohon maaf, itu ada kesalahan teknis dari kami. Maksudnya itu harus dua device. Jadi nggak ada webcam tambahan atau webcam terpisah seperti itu. Jadi harus butuh dua device. Satunya buat Zoom, handphone buat Zoom, dan juga satunya laptop atau PC untuk mengerjakan soal. Nomor 4. Kesalahan teknis, mohon maaf. Ini yang benar seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Oke.
Kak, untuk ngambil sertifikatnya langsung ke UI atau gimana ya Kak, yang nggak lolos babak selanjutnya. Jadi nanti sertifikat, e-sertifikat, seperti itu. Lanjut, izin bertanya, bagaimana cara Anda mengecek jika suatu tim terindikasi melakukan kecurangan dan bagaimana cara melakukannya? Apa tim yang nilai tinggi dicek satu-satu? Oke, izin jawab. Nanti kita cek lewat recordnya. Jadi nanti di di kaminya, kalau kalian pindah tab atau pindah window, nanti akan ke detect di kaminya. Seperti itu. Nah, untuk dicek satu-satunya, betul nanti akan nilai yang tinggi akan dicek satu-satu. Lanjut, Kak. Berarti ketika join Zoom satu ujiannya itu satu device aja atau per anggota itu gabung Zoom. Betul. Jadi nanti satu tim itu satu device aja buat join Zoom-nya. Jadi nanti Zoom-nya bareng-bareng di satu angkatan atau peringatan jika ada pelanggaran itu diberikan kepada satu tim atau kepada anggota yang melakukan pelanggaran saja. Jadi pelanggaran atau sanksi itu akan diberikan ke satu tim tersebut. Jadi nggak masing-masing anggota dapat pelanggaran seperti itu. Jadi satu tim yang langsung kena sanksinya. Enggak ya. OSN mana ada? Iya, OSN mana ada khusus kelas 10 itu mana namanya kompetisi baru. Kak, apabila terjadi gangguan koneksi saat pengerjaan, apakah akun akan langsung terlog out atau bisa lanjut lagi setelah koneksi kembali? Untuk hal tersebut, oke, untuk hal tersebut, dia akan keluar dan harus bisa lanjutin lagi nanti setelah koneksi kembali. Tapi kalau misal ada kalian ada kendala seperti itu, harap untuk segera menghubungi panitia atau pengawas yang pada breakout room-nya kalian Zoom kalian. Kak, nanti soal buat kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu nanti dibedain nggak? Tidak ya, karena ini lombanya ya MTC berstandar pada OSN matematika tingkat SMA dan nantinya ya sesuai silabus aja. Kalau device-nya harus dari email yang sama kayak dikirim atau boleh email beda? Eh, pakai akun. Oke, aku izin jawab ya pertanyaan yang tadi di Slido. Jadi satu device itu hanya bisa di login untuk satu akun, jadi seperti itu. Jadi satu device itu satu akun. Nanti tim mengerjakannya secara bersama-sama. Untuk device-nya tidak harus sama dengan email yang dikirim. Yang penting kalian mengerjakannya dalam satu device. Seperti itu. Lanjut. eh, izin bertanya untuk mengerjakan 30 soal itu bareng tim atau mengerjakannya secara individu. Nanti 30 soal itu mengerjakannya bareng-bareng ya, satu tim gitu. Nanti kalian kerjainnya di website yang sama bareng-bareng. Lanjut. Kak, yang lolos ke babak selanjutnya ada berapa tim ya, Kak? Yang lolos ke babak semifinal ada 20 tim. Kak, apabila terjadi gangguan koneksi saat pengerjaan, apakah akun akan langsung terlog out atau bisa lanjut lagi setelah koneksi kembali? Langsung terlog out jika ada
kendala koneksi bisa laporkan ke panitia yang ada di breakthrough masing-masing. Nanti peserta akan diarahkan ke breakout room peserta yang terkendala. Seperti itu. Nanti akan dibantu solusinya. Lanjut, Kak. Berarti kita udah harus nunjukin diri kita di kamera mulai dari boleh izin sholat zuhur dulu. Boleh. Jadi, yang penting 12.30 itu udah harus ada kayak gitu. Jadi nanti dari jam 12 sampai 12.30 waktunya bisa digunakan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Kak, untuk sertifikat penyisihannya bisa dipakai untuk SNBP nggak? Atau harus sampai semifinal dulu baru bisa dipakai untuk SNBP? Jadi sertifikat penyisihan itu bisa buat SNBP seperti itu. Yang penyisihan juga bisa. Lanjut, Kak, untuk pengerjaannya nanti lewat web atau aplikasi. Nanti pengerjaannya akan lewat web CBT ya, teman-teman. Kak, izin bertanya, untuk device yang join ke Zoom-nya harus kedua device atau salah satu device saja. Nanti buat yang join Zoom itu satu device aja, nanti satu device-nya lagi digunakan untuk mengerjakan soal. Seperti itu. Kak, apakah boleh minta PPT-nya buat dibaca ulang? Jadi nanti link PPT-nya akan kami kirimkan di grup peserta. Jadi peserta bisa membaca masing-masing ya, teman-teman. Kak, untuk semifinal sama finalnya itu dimulai dari jam berapa ya? Oke, untuk semifinal MTC akan dilaksanakan pada jam 1 dan finalnya akan dilaksanakan dari jam 11. Di dalam hari yang berbeda. Jadi semifinal duluan, baru finalnya di hari yang berbeda. Berturut-turut, seperti itu. Pakai seragam olahraga boleh nggak, Kak? Sebaiknya seragam yang rapi ya, teman-teman, biar mengerjakan soalnya bisa nyaman, seperti itu. Kalau seragam olahraga kan mungkin nanti jadi panas, keringetan, kayak gitu. Jadi disarankan untuk seragam yang biasa saja. Kak, boleh minum es teh atau es buah? Enggak. Selama berlangsung. Boleh, teman-teman, minum apa aja boleh, atau asalkan nggak makan ya, teman-teman, biar gak haus. Eh, halo, ini ada yang nanya juga di komen. Kak, berarti untuk device Zoom-nya itu apakah harus HP atau boleh selain HP ya, Kak? Oke, aku izin jawab. Kami sih menyarankannya pakai HP, jadi nanti laptopnya digunakan untuk mengerjakan soal gitu. Kalau teman-teman punya dua laptop atau dua PC, boleh Zoom-nya pakai laptop atau PC, terus kerjain soalnya pakai laptop atau PC juga. Seperti itu. Lanjut ke slide. Kak, boleh spill soalnya nggak? Soal kami, soal kami bersifat rahasia teman-teman, tapi kalau teman-teman mau lihat contoh-contoh soal logika UI tahun lalu bisa banget cek di Instagram kami, di Reels kami ada soal sama pembahasannya, di video soal dan pembahasannya seperti itu. Kak, lihat nomor pesertanya di mana? Nah, nanti nomor peserta itu akan dikirimkan melalui di email konfirmasi, jadi ditunggu ya teman-teman. Kalau teman-teman belum dapat email konfirmasinya akan dikirimkan maksimal 7 kali 24 jam setelah pendaftaran. Kak, berarti kalau pakai laptop, pakai HP satu lagi untuk Zoom-nya atau gimana ya? Iya, betul. Jadi nanti dua device, satunya HP, satunya laptop. Satu HP untuk Zoom, dan laptopnya untuk mengerjakan soal. Kak, nanti Zoom-nya diwajibkan pakai laptop atau boleh pakai HP? Boleh dua-duanya, teman-teman, tapi kami bebas sih, teman-teman, senyamannya aja. Seperti itu. Lanjut. Kak, kalau ngerjain soalnya pakai HP bisa nggak, Kak? Kami sebenarnya menyarankan untuk mengerjakan soalnya itu pakai laptop atau PC karena saat Zoom nanti biar panitianya itu bisa memantau layar laptop masing-masing tim kalau terjadi kecurangan. Seperti itu. Kak, kalau yang pembelian soal 2024, satu buku, tiga buku, lima buku, bedanya apa ya?
135 buku itu hanya bundling ya teman-teman. Jadi kalau misalnya satu tim ada 3 orang, teman-teman mau satu buku satu orang boleh banget beli yang 3 buku atau 3 bundling. Nanti harganya akan jadi lebih murah. Kayak gitu. Apakah dalam satu tim boleh berdiskusi satu sama lain? Boleh ya teman-teman, karena kalian akan mengerjakan soal yang sama. Terus, jadi nanti menangnya sama, kalahnya sama, seperti itu. eh kalau makan permen gitu masih boleh. Boleh ya teman-teman makan permen. Isi bukunya sama semua Kak, sama teman-teman, cuman beda jumlah bukunya aja gitu. Belinya bareng-bareng bundling 3 banding 5 kayak gitu. Kak, kalau misalnya udah kebelet banget untuk ke toilet gimana Kak? Kami sebenarnya memberikan waktu sebelum babak penyisihan dimulai, mulai dari 12 sampai jam 12.30 untuk peserta dapat ke toilet. Jadi kami berharap dan kami mewajibkan peserta untuk tidak ke toilet ketika babak penyisihan berlangsung. Maaf Kak, ini ada yang nanya nih di chat. Kak, apakah harus install aplikasi tertentu atau link website akan disampaikan menyusul? Ada video tutorialnya kah? Oke, Adrian, izin jawab ya. Dari Hidayat nih, apakah harus install aplikasi? Tidak ya, nanti itu akan melalui link website yang akan disampaikan Yusul nanti. Apakah ada video tutorialnya? Ada ya nanti sebelum H-1 sebelum uji coba websitenya, yaitu pada tanggal 27 hari Sabtu. Izin bertanya Kak, maaf saya tadi baru datang terlambat. Untuk device saya masih belum terlalu kebayang Kak. Apakah maksudnya dalam pengerjaan terdapat 2 device, yaitu satu device HP dan satu device laptop. Tapi untuk teman tim yang lain, cara mengerjakannya bagaimana? Apakah yang lain juga memakai device sendiri juga? Dan pengerjaannya kalau misalnya mengerjakan dari device masing, bagaimana teknis pengerjaan atau teknik kita untuk mengerjakan di operator boleh ke slide PPT yang cara pengerjaan. Oke, seperti ini ya untuk Zafirullah Faizil Alfa. Jadi pengerjaannya itu bareng satu tim dan apakah boleh pisah bisa ngerjainnya nggak bisa ya ini karena device. Jadi kalian mengerjakannya itu di tempat yang bersamaan dan satu device laptop ini untuk pengerjaan dan HP-nya ini untuk masuk join Zoom meeting dan menyalakan kamera seperti ini. Ini point of view dari Zoom meetingnya misalnya. Jadi itu terlihat gambar layar laptopnya, terlihat jelas, terus ini ada coret-coretannya, terus terlihat semua peserta yang ada di timnya. Seperti itu. Oke, saya paham. Oh, saya paham. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Lanjut kita ke Slido nih. Em, apakah sertifikat masuk ke Puspresnas, Kak? Apa yang dimaksud itu bisa dikurasi gitu? Mungkin tanya lagi aja nanti ya. Kalau iya yang dimaksud dengan kurasi nanti bakal dijawab. Oke. Apakah harus menginstal aplikasi tertentu untuk bisa? Oh enggak ya, ini tadi udah jawab. Ini nanti itu menggunakan link website. Kak, berarti saat Zoom dan pengerjaannya hanya satu device saja ya. Tidak, untuk pengerjaannya nanti menggunakan satu device, laptop atau PC,
satu device-nya lagi untuk Zoom dan memperlihatkan pengerjaannya. Kak, izin bertanya, saya kurang paham di bagian lomba yang untuk penyisihan. Jadi kita pakai satu device buat Zoom sama satu device untuk ngerjain. Iya, betul banget. Kak, kalau makan permen gitu masih boleh ya. Makan aja permen, nggak apa-apa. Kalau misalnya sertifikatnya nggak bisa untuk SNBP gimana, Kak? Kalau setahu aku untuk SNBP gitu, karena aku dulu SNBP, itu setahu aku bisa masuk aja, bisa masukin sertifikat-sertifikat random aja gitu. Seingat aku ya. Karena masalah penilaian itu tergantung dari yang panitia SNBP-nya. Kita tidak tahu gitu, mereka nilai sertifikatnya itu berapa. Cuman ya masuk-masukin aja gitu. Kak, boleh kirim timelinenya nggak, Kak? Untuk slide PPT-nya itu nanti dan rekaman ini nanti akan dikirimkan melalui WA grup ya. Atau kalau kalian mau lihat timeline secara langsung, kalian boleh banget ke website logikaui.crd.co. Nih aku tulis ya di chat ya, bentar. Logikaui.crd.co. Wait. Itu ya. Oke, lanjut. Kan nggak boleh ke toilet. Apakah boleh buang air di tempat? Ya, sebenarnya masalah itu kan dari panitia juga nggak tahu. Jadi terserah kalian lah itu. Jadi Oke, jawabannya nanti sebelum babak penyisihan dimulai akan diberikan waktu 30 menit untuk peserta pergi ke toilet ya. Jadi jangan lampau teman-teman, nanti nggak enak kerjain soalnya. Eh, bagaimana lagi belum? Kak, boleh minum es doger gak? Boleh. Kak, Dokter makan ya. kalau makan jangan ya. Jadi minum es teh aja, es teh. Es teh seger banget. Kak, kalau belum makan siang boleh makan nasi padang nggak? Nggak boleh teman-teman, karena saat penyisihan itu bolehnya tuh minum aja. Jadi nggak boleh makan. Makannya sebelum babak penyisihan dimulai. Kak, nanti pas babak semifinal dan grand final, apakah cara pengerjaannya seperti cerdas cermat atau tertulis? eh untuk babak Oke, jadi teknis untuk babak semifinal dan final akan dijelaskan ketika technical meeting nanti. Seperti itu. Kak udah makan belum? Belum teman-teman. Ya, ya. Bisa apa teman-teman? Lanjut ya. Kak, kalau nanti nggak ada tempelan buat device yang dipakai buat zoomnya gimana? Masa kita pegang selama lomba berlangsung? Kali suka. Oke. Aku izin jawab ya, teman-teman. Kalau misal gak ada tempelan atau gak ada tripod gitu bisa diakalin pakai misal kamu tumpuk-tumpuk buku di meja gitu, terus nanti disenderin, terus juga atau senderin ke botol minum teman-teman yang ada isinya seperti itu. Kak, nanti kalau semifinal berarti dapat makan siang ya dari nya. Hmm. Untuk jawab pertanyaan yang itu akan dikabarkan ketika technical meeting semifinal nanti ya teman-teman. Sertifikat masuk Puspresnas tidak, Kak? Oke, untuk saat ini Logika UI belum kurasi sertifikat dari Puspresnas ya teman-teman. Lanjut, pisang goreng, snack-snack gitu boleh Kak? Nggak boleh ya teman-teman, karena kalian nggak boleh makan selama babak penyisihan berlangsung, bolehnya minum.
Kak, capek nggak Kak jawab pertanyaan? Enggak, aku semangat banget. Jadi kalian semangat ya teman-teman nanti babak penyisihannya. Oke, semangat semangat. Kak, peserta lomba dapat konsumsi nggak? Untuk babak penyisihan kan online ya teman-teman. Jadi mungkin disiapkan sendiri konsumsinya seperti itu. Nah, untuk babak semifinal dan final nanti akan diberitahukan ketika technical meeting nanti. Kak, kalau dari semifinal diambil berapa tim ke finalnya? 5 tim ya teman-teman yang diambil untuk ke final. Kak, kalau ada orang di belakang kita, ada yang lewat gitu, gak apa-apa kah? Diusahakan di ruangan. Diusahakan di ruangan yang tertutup ya teman-teman, biar nggak keganggu. Kak, jujur ya Kak, menurut Kakak sebagai mahasiswa yang sudah melewati banyak soal, menurut Kakak susah nggak soalnya? Oke, aku izin jawab ya, karena dulu aku pernah ikut juga nih lomba MTC pas Logika 2024. Menurut aku ya, soalnya itu emang serupa ya sama soal-soal OSN, dan kalian banyak-banyakin latihan aja di apalagi materi-materi yang lumayan teoritis gitu, aljabar, nggak tahu ya ada atau enggak, tapi kayak kombinatorik dan lain-lain. Soalnya emang levelnya level OSN sih. Nah, menurut kalian level OSN tuh susah atau gampang? Nah, itu tergantung balik lagi ke kalian. Kalau menurut aku lumayan menantang soal-soalnya. Gimana tahu? Oke, Kak kalau tiba-tiba di device-nya buat Zoom jatuh, terus kita nggak sadar kalau itu jatuh gimana ya Kak? Nanti peserta akan ditegur oleh panitia yang ada di breakout room masing-masing dengan cara on mic. Jadi peserta bisa dengar nih kalau device-nya jatuh. Kak, bobot persoalnya sama kan ya, nggak ada yang minus lebih banyak dan lain-lain. Oke, aku izin jawab. Nanti kalau misalnya teman-teman seri nih, misal kan tadi 40 yang diambil buat semifinal. Misal teman-teman yang ranking 40 nih ada dua. Nah, nanti bakal diambil nanti kita tuh bakal ada soal soal emas nanti yang nilainya akan lebih. Jadi misalnya dua tim yang di peringkat 40 itu salah satunya jawab benar di soal emas itu, maka tim itu yang akan masuk ke babak semifinal. Nggak ada yang minusnya lebih banyak, nggak ada. Jadi minusnya tetap sama, -1, tapi nanti bakal ada soal emas. Seperti itu teman-teman. Dan Kak, kalau lolos MTC berarti lolos UI ya. Amin, semangat ya teman-teman. Makanya semangat buat menang Logika UI 2025. Siapa tahu lolos UI. Terakhir KDM. Kak, kalau lolos semifinal, nanti akan diberikan surat jalan untuk izin tidak mengikuti KBM, Kak. Iya, nanti akan diberikan surat izin buat tidak mengikuti sekolah atau KBM. Oke, maaf banget ya teman-teman. Untuk sesi tanya jawab, durasinya sudah habis. Terima kasih banyak kepada Kak Faik dan juga Kak Ayes yang telah menjelaskan teknis dari babak penyisihan MTC Logika UI 2025 secara detail. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian dapat terjawab. Nah, eh, selanjutnya kami akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi peserta yang tidak memiliki kendala, diharapkan banget untuk menyalakan kamera untuk melakukan dokumentasi. Kami tunggu 2 menit ya untuk on cam.
Ayo teman-teman, bisa banget untuk on cam, biar sebentar aja kok teman-teman untuk dokumentasi aja. Yuk yuk teman-teman on cam yuk. Oke, aku mulai ya dari slide satu. Tiga, dua, satu. Waduh, ada cecok. Tiga, dua, satu. Slide kedua. Tiga, dua, satu. Slide tiga. Tiga, dua, satu. Oke, teman-teman udah selesai ya. Nah, telah selesai seluruh rangkaian acara technical meeting babak penyisihan MTC Logika UI 2025. Terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir dan mendengarkan sesi technical meeting pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama rangkaian acara ini berlangsung. Saya, Muhammad Adrian, sebagai MC, pamit undur diri.